Selamat pagi Pak Pri dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya Chloe akan menjelaskan materi geografi tentang jenis-jenis lipatan dan patahan pada kerak bumi. Materi ini membahas bagaimana lapisan batuan mengalami perubahan bentuk akibat geotektonik dari dalam bumi. Penjelasan ini mencakup semua jenis lipatan dan patahan yang umum dipelajari, serta perbedaan utama di antara masing-masing jenis agar mudah dipahami dan diingat. Lipatan merupakan bentuk perubahan lapisan batuan yang terjadi karena tekanan, sehingga batuan tidak patah tetapi melengkung. Jenis lipatan yang pertama adalah lipatan tegak. Lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki sumbu lipatan berdiri tegak lurus terhadap lapisan batuan. Pada lipatan ini, bagian puncak yang disebut antiklin dan bagian lembah yang disebut sinklin terlihat simetris. Kedua sayap lipatan memiliki kemiringan yang sama. Hal ini terjadi karena tekanan yang bekerja berasal dari dua arah yang seimbang. Akibatnya, lapisan batuan terangkat secara merata di kedua sisi dan membentuk lipatan yang teratur. Lipatan tegak biasanya ditemukan pada daerah yang menerima tekanan tektonik yang stabil dan seimbang dalam waktu yang lama. Jenis lipatan yang kedua adalah lipatan miring. Lipatan miring tidak jauh beda bentuknya. Lipatan miring terjadi ketika tekanan yang bekerja pada lapisan batuan tidak seimbang. Tekanan dari satu sisi lebih besar dibandingkan sisi yang lainnya. Akibatnya, sumbu lipatan menjadi miring dan tidak lagi tegak lurus terhadap lapisan batuan. Salah satu sayap lipatan menjadi lebih curam, sedangkan sayap lainnya lebih landai. Bentuk lipatan ini menjadi tidak simetris. Lipatan miring menunjukkan bahwa gaya tektonik yang bekerja sudah mulai tidak seimbang dan menghasilkan perubahan bentuk yang lebih jelas dibandingkan lipatan tegak. Jenis lipatan yang ketiga adalah lipatan menggantung. Lipatan menggantung ini merupakan kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat tekanan tambahan. Tekanan yang semakin kuat membuat salah satu sayap lipatan terdorong lebih hingga melewati posisi normalnya. Akibatnya bagian puncak lipatan terlihat seperti menggantung. Sumbu lipatan membentuk sumbu tertentu terhadap lapisan batuan. Lapisan menggantung menandakan bahwa deformasi batuan sudah cukup kuat dan lapisan batuan mulai mengalami perubahan bentuk yang ekstrim, meskipun belum sampai patah. Jenis lipatan yang keempat adalah lipatan isoklinal. Lipatan isoklinal ditandai dengan kedua sayap lipatan yang hampir sejajar satu sama lain. Sumbu lipatannya juga sejajar dengan sayap-sayap tersebut. Kondisi ini terjadi karena tekanan tektonik yang sangat kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Akibatnya, kedua sisi lipatan memiliki kemiringan yang hampir sama besar dan mengarah ke satu arah. Lipatan isoklinal menunjukkan tingkat deformasi yang tinggi dan biasanya ditemukan pada daerah pegunungan lipatan tua. Jenis lipatan yang kelima adalah lipatan rebah. Lipatan rebah memiliki sumbu lipatan yang hampir mendatar. Bentuk lipatan ini terlihat seolah-olah lapisan batuan terbaring. Kedua sayap lipatan hampir datar akibat dorongan kuat dari satu arah secara terus-menerus. Lipatan rebah menunjukkan kondisi tekanan yang sangat besar sehingga lapisan batuan tidak hanya melengkung ke atas, tapi juga terdorong ke samping. Bentuk ini sering dijumpai pada zona tumbukan lempeng tektonik. Jenis lipatan yang keenam adalah lipatan rebah yang berkembang menjadi patahan sungkup. Jika tekanan pada lipatan rebah terus berlanjut dan bantuan tidak lagi mampu melentur, maka lapisan batuan akan patah. Pada kondisi ini terjadi patahan sungkup atau overthrust. Salah satu lapisan batuan terdorong dan menumpuk di atas lapisan lainnya. Proses ini tidak lagi berupa pelipatan, tetapi sudah berupa pergeseran dan penumpukan batuan. Patahan sungkup menunjukkan kondisi tektonik yang sangat ekstrim dan sering berkaitan dengan pembentukan pegunungan besar. Perbedaan utama antar jenis lipatan terletak pada posisi sumbu lipatan,
bentuk sayap lipatan, dan kekuatan tekanan yang bekerja. Lipatan tegak terbentuk akibat tekanan seimbang, sedangkan lipatan miring dan menggantung terbentuk karena tekanan tidak seimbang. Lipatan isoklinal dan lipatan rebah menunjukkan tekanan yang sangat kuat dan berlangsung lama. Lipatan rebah yang berubah menjadi patahan sungkup menandakan bahwa batuan sudah tidak mampu melipat dan akhirnya mengalami patahan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang patahan. Patahan adalah retakan pada kerak bumi yang disertai dengan pergeseran lapisan batuan. Jenis patahan yang pertama adalah patahan mendatar. Patahan mendatar ditandai oleh pergeseran balok batuan secara horizontal, sejajar dengan bidang patahan. Bidang patahannya umumnya tegak. Pada patahan ini, kedua balok batuan bergerak ke samping, bukan naik atau turun. Patahan mendatar dapat dibedakan menjadi patahan dekstral jika pergeseran ke kanan dan patahan sinistral jika pergeseran ke kiri. Patahan ini terjadi akibat gaya geser lateral dan sering menjadi penyebab gempa bumi besar. Jenis patahan yang kedua adalah patahan naik. Patahan naik, balok batuan yang berada di atas bidang patahan atau hanging wall bergerak naik relatif terhadap balok di bawahnya, atau footwall. Gerakan ini disebabkan oleh gaya tekanan yang kuat akibat kompresi kerak bumi. Jika sudut pandang patahannya landai, patahan naik disebut patahan dorong atau thrust fault. Patahan naik menunjukkan bahwa kerak bumi sedang mengalami penekanan dan pemendekan. Jenis patahan yang ketiga adalah patahan normal. Patahan normal terjadi ketika hanging wall bergerak turun relatif terhadap footwall. Gerakan ini disebabkan oleh gaya tarik yang meregangkan kerak bumi. Akibatnya, salah satu blok bantuan turun dan membentuk cekungan atau lembah patahan. Patahan normal biasanya terjadi di daerah yang mengalami peregangan kerak, seperti lembah retakan atau rift valley. Perbedaan utama antar jenis patahan terletak pada arah pergerakan blok batuan dan jenis gaya tektonik yang bekerja. Patahan normal menunjukkan adanya gerak tarik, patahan naik menunjukkan adanya gaya tekan, sedangkan patahan mendatar menunjukkan adanya gaya geser. Ketiga jenis patahan ini berperan besar dalam pembentukan relief bumi dan sering berkaitan dengan terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi tektonik secara tiba-tiba. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis lipatan dan patahan dalam pelajaran geografi. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana proses tektonik membentuk permukaan bumi. Terima kasih atas perhatiannya Pak Apri dan teman-teman. Sekian presentasi dari saya.